Pernah dengar istilah kremian nggak? Biasanya sih istilah ini sering terdengar buat kalangan anak-anak. Dulu sih banyak yang mengira makan banyak parutan kelapa bisa memicu kremian. Faktanya nggak begitu ya. Jadi itu mitos. Hal itu bisa saja terjadi karena kita kurang menjaga kebersihan. Salah satunya cuci tangan sebelum makan. Kalau kita jalan-jalan ke supermarket buah, selain beli stok buah-buahan buat di rumah, kita juga bisa nemuin kelapa instan dan kelapa jeli ini nih. Unyil juga udah siapin troli mini nih. Unyil juga mau belanja kelapa. Wah, kalau gini caranya, kita bisa menikmati kelapa dengan praktis. Tinggal masukin sedotan, seruput deh, seger. Kandungan vitamin C air kelapa gak kalah dari jus jeruk. Air kelapa juga cocok buat yang sedang diet, soalnya rendah kandungan lemak. Minum air kelapa memang bagus untuk anti dehidrasi. Setuju nggak kalau minuman warna-warni terus manis kelihatannya menggoda banget? Apalagi diminum pas lagi panas-panasnya siang hari. Bener-bener jadi pelepas dahaga deh. Tapi tahu nggak, ada loh minuman yang warnanya nggak mencolok. Tapi selain jadi pelepas dahaga, ada segudang manfaatnya. Yap, air kelapa. Manfaat yang paling sering kita dengar adalah cegah dehidrasi. Kalau kita kekurangan cairan tubuh, air kelapa bisa jadi solusi biar anti dehidrasi. Kalau ngomongin kelapa nggak ada habisnya ya, serbaguna dari akar sampai buahnya. Bisa jadi makanan, minuman, kerajinan, dekorasi, konstruksi bangunan, dan lainnya. Tunas kelapa pun dijadikan sebagai lambang pramuka. Itu karena tunas kelapa memiliki daya tahan lama, kuat dalam kondisi apapun. Bahkan masakan Indonesia kebanyakan identik berkuah santan, seperti soto Betawi, gulai, dan opor. Spesialnya lagi, ada Hari Kelapa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 September. Wah, udah kayak Unyil aja, ada hari ulang tahunnya ya. Buat dapetin air kelapa dan daging kelapanya, kita harus ada usaha buat kupas kulitnya. Kalau sudah ahli, kupasnya bisa lebih cepat. Satset. Tapi zaman kan semakin modern. Kupas kelapa menjadi lebih cepat dan ngurangin tenaga manusia juga loh. Soalnya udah ada mesin otomatis. Tuh lihat seberapa cepat mesin ini mengupas kelapanya. Kapasitas mesin ini bisa mengupas sekitar 2000 kelapa dalam satu hari. Kelapa-kelapa ini berasal dari daerah Kebumen. Udah jadi rahasia umum, Indonesia jadi salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Dalam setahun jumlahnya capai 18 juta ton. Biar tahu seberapa cepat mesin ini, kita bandingkan dengan kupas kelapa pakai cara manual nih. Oke, battle dimulai. Come on! Dan hasilnya adalah jeng. Mesin otomatis berhasil mengupas kelapa sekitar 6 detik. Sedangkan kelapa yang dikupas manual butuh waktu sekitar 20 detik. Wah, berarti kecepatan mesin ini 3 kali lipat dari pengupasan manual ya. Kalau dihitung-hitung, dalam waktu 1 jam, mesin ini dapat mengupas 600 buah kelapa. Tapi, supaya rapi dan bisa dijual di supermarket, masih harus dirapikan manual ya. Bagian depannya biar lebih terlihat kekinian, tinggal dikasih stempel deh. Wah, kalau dengan tampilan kekinian begini, pasti makin banyak yang suka minum kelapa. Udah praktis, gak perlu repot kupas-kupas lagi. Kalau
Kelapa yang dibersihkan dan dirapikan sampai bulat begini untuk pembuatan jelly. Yap, selain produksi buah kelapa utuh, rumah produksi ini juga membuat inovasi jelly buah dalam wadah cangkang kelapanya. Ini sih paket komplit, kelapa yang seger ditambah berbagai macam buah-buahan. Kelapa diparut, kepala diurut, kepala diparut. Aduh, salah lagi. Nah, ini kelapanya mungil, cocok nih sama unyil. Biarpun mungil, tapi toppingnya tetap banyak dong. Teman-teman masih suka pilih-pilih kelapa dari besar buahnya. Semakin besar kelapanya, apa airnya juga lebih banyak? Sebenarnya bisa dilihat saat kelapanya dicemplungkan di air. Kalau mengambang bisa jadi kelapanya minim isian. Penasaran kan? Nih, Unyil buktiin perbedaan banyak air kelapa yang besar dan lebih kecil. Oke, tuang air kelapanya, Kak. Kira-kira bedanya jauh nggak ya? Wah, ternyata beda tipis loh airnya. Kelapa berukuran besar, air kelapanya sedikit lebih banyak.